bagaimana pandangan Bapak dengan yang tadi? Jadi kalau kita buka galau sebenarnya bisa saja, tapi mungkin waktunya. Jadi itulah tadi Pak, pertemuan kita malamnya sore ini sebatas azan. Nanti pertemuan yang kedua wudhu Pak. Wudhu itu lain lagi kisahnya itu. Jadi hakikatnya kita memperkenan azan itu apa Pak Abu? Nah itulah hakikatnya Pak. Supaya mati kita tuh nido sakit, mati lemak, senyum. Kalau tidak seperti itu, ya sama lah Pak di dunia nih Pak. Orang ngundang kita beralek Pak ya, kalau bahasa orang Padang beralek tidak datang. Orang ngundang kita doa tidak datang. Orang gotong royong kita tidak keluar. Pas giliran kita, tidak ada orang datang Pak. Sama baik Tuhan dengan kita tuh. Bukan kita Tuhan bukan. Jadi itulah kalau Tuhan manggil datanglah. Tujuannya apa? Supaya nanti kita nak meninggalkan dunia ini, Tuhan panggil kita keluar. Gitu. Nah, apa pertanyaan Bapak di sini? Ada enggak kira-kira? Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Pak Abu itu memang sangat menyentuh sebenarnya. Iya Pak. Mengapa itu sangat menyentuh? Ya jujur saja itu sejarah namanya itu kan. Iya. Sejarah asbabun nuzul daripada suatu ayat. Iya. Dan tindak lanjut daripada setiap ayat ini. Iya. Dampaknya ke sini. Oh itu, baru terbuka itu. Cuma masih ada yang aku ini tadi kan. Cuma insyaallah satu kesempatan kelak itu kan. Kita ulangi lagi. Aku dapat menyampaikan tadi kan. Iya. Karena apa? Tadi kita antara jiwa dengan roh tadi kan. Iya Pak. Karena ya, seperti banyak di ini pengetahuan lain yang mengatakan roh itu adalah Nur Muhammad. Iya. Padahal malam-malam kemarin ada tersentuh itu kan. Iya. Mungkin belum sampai situ ini ya kan. Iya. Nur Muhammad, terus yang tadi jiwa yang tadi ini tadi ceritanya Iya. kan. Asal-muasal dari nutfah tadi kan. Macam-macam tadi kan. Iya. Sumbernya kan. Itu makin terjadi. Jadi ada pemisahan antara Roh dan jiwa. roh Nur Muhammad dengan jiwa yang tadi. Iya. Di lain pihak, nah inilah untuk mengetahui atau menjadikan jiwa atau nur tadi di dalam diri kita ini kan. Iya. Sobat, pernah itu kan bahwa itu Muhammad. Tadi ada sedikit kan. Iya. Muhammad itu adalah sebagai ya jiwanya Allah, zatnya Allah, kira-kira itu kan. Sifat Allah. Sifat Allah dan zatnya Allah. Jadi aplikasi ini wujud Allah kan. Karena Allah tidak berwujud, tidak ini kan, tidak dapat lihat, tidak dapat ini kan, tidak serupa kan. Aplikasinya adalah ini Muhammad kan. Karena Muhammad sendiri adalah bahagian daripada pernah aku dengar bahwa kalau nak kata Nabi, kalau nak mengetahui Allah, inilah aku. Iya. Makanya kadang-kadang ada yang berpaham sampai ke ya mungkin dia sampai ke hakikat ma'rifat itu kan, bahwa Allah, aku ada Allah itu kan. Itu. Nah, jadi itu ini. Walaupun itu jadi pertanyaan Bapak, kita clearkan itu sekarang. Apa ya? Itu ya. Jadi ya. Daripada tergantung gitu kan. Betul. Minta tidur apa Pak kalau tuh? Minum Pak. Jadi ceritanya begini Pak. Ini tadi kan kita cerita jiwa. Sekarang kita cerita ruh. Dalam sebuah hadis kursi, Allah itu berfirman, yang firman itu disampaikan oleh Rasulullah, oleh sahabat ditulis. Bunyinya begini. Laulaka ma khalaqtul asya. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak jadikan segala sesuatu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, khalaqta asya li ajlika wa khalaqtaka li ajli. Aku jadikan segala sesuatu
karena engkau hai Muhammad, aku jadikan engkau daripada aku. Jadi berkata Muhammad dalam kata menurun, ana minallah wal mu'minu minni. Aku daripada Allah, mukmin itu daripada aku. Jadi Allah, Muhammad, mukmin. Nah, sebelum saya uraikan Allah, Muhammad, mukmin, saya jelaskan dulu bahwa Muhammad ini kan sudah hidup berjuta-juta, bermiliar tahun. Mulai dia bernama Amin, Alif Lam Mim, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ahmad, Muhammad. Yalah tadi kamu ini kan sujud Al-Fatihah tadi ya. Jadi Setiap nama itu berbeda-beda, berbeda zamannya, berbeda ruang dan waktunya, berbeda sejarahnya, berbeda kisahnya. Oleh karena itu jangan cubu-cubu kita membahas tentang Muhammad sementara cetakan pemikiran kita kepada cerita Muhammad ngingun kambing. Karena bentuklah sama dengan kita. Dilahirkan, mati pula, sakit pula, berutang pula. Jadi tidak mungkin. Nah, kita tidak menyadari bahwa seketika dia bernama Amin, kisahnya Luqmano. Bernama Alif Lam Mim, kisahnya Luqmano. Bernama Alhamdulillah, kisahnya Luqmano. Alhamdulillah, cak mano. Seketika dia bernama Ahmad, kisahnya cak mano. Seketika bernama Muhammad, itu yang kita ketahui. Bentuk serupa dengan kita. Makanya ana basyarum mitlukum. Aku ni ya manusia cak kamu juga, kata dia. Tetapi pada diriku ada wahyu. Wahyu itu yang datang daripada Allah. Wahyu itulah dia. Ada kata tetapinya. Nah, yang wahyu itulah dia. Dia itulah yang dari Amin, Alif Lam Mim, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin sampai Ahmad, dia itulah. Dan kisahnya beda-beda. Nah, ini kita bercerita tentang Amin ini yang Bapak tanya ini. Nah, jadi benarkah dari alam semesta ini beserta isinya dijadikan daripada Muhammad? Maka berkata Allah kan khalaqtal asya li ajlika wa khalaqtaka li ajli. Aku jadikan segala sesuatu itu daripada engkau hai Muhammad, aku jadikan engkau daripada aku. Nah, Luqmano ceritanya, nah itu tadi 4 pasal dijadikan Allah daripada Muhammad. Pertama kali bumi yang diberkati. Nah, bumi yang diberkati Pak bukan bumi ini nih. Bumi yang diberkati itu negeri Bakkah yang kita ceritakan kemarin. Nah, sudah itu aras di bumi. Aras di bumi. Nah, aras itu Pak nama lain daripada Baitullah. Di dalam aras itu ada kursi Pak, tahta kerajaan Tuhan. Disitulah Muhammad bertahta. Dia menjadi wujud serta Allah. Dia menjadi wasilah antara hamba dengan Tuhan. Di situ. Kemudian surga neraka. Bumi yang diberkati satu. Yang kedua aras di bumi. Yang ketiga surga neraka. Yang keempat mukmin Pak. Yang dijadikan kepada Muhammad itu mukmin. Mukmin itu artinya orang yang percaya dengan Tuhan Pak. Dia melihat Tuhan, mendengar suara Tuhan, berhadapan dengan Tuhan. Itulah mukmin. Dia adalah ruh Pak. Nah, ruh ini Pak, kalau dimasukkan dia ke dalam api, dia berjasad api, namanya jin. Kalau dia berjasad nur, cahaya, namanya malaikat. Kalau dia berjasad dengan tanah, namanya manusia. Kita ini mukmin yang jasad kita tubuh. Ini dari tanah. Kalau dia masuk ke dalam jasad dari cahaya, namanya malaikat. Itulah Jibril CS. Kalau masuk ke dalam jasadnya dari api, itulah jin. Sudah itu turun lagi Pak. Ada turunannya ada 4. Angin, air, tanah, api. Yang kita katakan tadi. Seketika mukmin tadi dimasukkan ke dalam angin, namanya roh rehan. Yang tadi yang saya ceritakan tadi. Anasir angin dia Pak, namanya roh rehan. Seketika dimasukkan dia ke dalam air, namanya roh rahmani. Seketika dimasukkan di dalam tanah, namanya jasmani. Seketika dimasukkan ke dalam api, namanya roh idafi. Sudah. Dari 4 anasir inilah Pak, angin, air, tanah, api ini dijadikan langit, dijadikan bumi, dijadikan laut, dijadikan gunung, dijadikan pohon, dijadikan hewan, dijadikan tubuh kita. Jadi mukmin itu 7 tempat turunnya.
Maka berkata Muhammad, "Anna minallah wal mu'minu minni." Aku daripada Allah, mukmin itu daripada aku. Nah, pengertian ruh di sini bukan hanya kita baik, Pak. Jin iblis itu sama ruhnya dengan kita. Malaikat sama dengan kita. Angin sama dengan kita. Cuma itulah, karena style daripada fisik ini berbeda-beda, maka dia membawa sifat yang berbeda-beda. Gitu. Nah, kita bahas kepada ruh. Jadi setelah jiwa bersama tubuh ada dalam kandungan mak kita, pada usia 4 bulan 10 hari maka ruh ditiup oleh Allah. Kan maksud Pak? Tiup. Setelah ditiup, ruh dimasukkan ke dalam hati, Pak. Sedangkan jiwa atau an-nasu dalam jantung. Nah, makanya abdi fi qalbi mu'min. Hambaku dalam hatimu namanya mukmin. Maksudnya itu ruh, Pak. Itulah diri kita dalam hati tempatnya. Kalau manusia dalam jantung. Belago ya, Pak. Karena dasarnya berbeda. Satu dari langit, satu dari bumi. Berperang antara langit dan bumi. Berperang. Inilah persoalan kita. Pertanyaannya, untuk apa ruh diturunkan? Diturunkan untuk ruh itu membina si manusia tadi, si jiwa tadi, si an-nasu tadi. Semua sifat buruknya yang jumlah 17 itu, Pak, adalah potensi sebenarnya. Potensi, Pak, yang harus diolah oleh ruh menjadi kebaikan. Makanya kita iri dengan orang itu, Pak. Makanya ada iri positif. Ada iri negatif. Yang kita kenal iri kan negatif nih. Nengok orang kaya dia tidak suka. Tapi ada iri positif. Iri positif itu adalah dia pacak sekolah, ngapa aku tidak pacak sekolah? Dia bisa maju, ngapa aku tidak bisa maju? Aku harus bisa. Caranya, kalau perlu aku belajar dengan dia. Itu iri positif, Pak. Itu iri yang sudah dikontrol oleh ruh. Jadi ruh itu tujuannya untuk mengolah yang itu tadi, yang 17 tadi. Tidak semua, memang dia berdasarkan sesuatu yang buruk, Pak. Tapi dia bisa dibina oleh ruh. Kalau ruh dibina oleh Rasul dalam sholat. Kalau ruh tidak dibina oleh Rasul dalam sholat, tidak dibina oleh Allah dalam sholat, tidak pacak membina ini, Pak. Justru dia akan menjadi budak hawa nafsu dunia setan. Itulah dia bentuknya seperti manusia, tapi perangannya seperti jin, iblis, setan, hewan, dan macam-macam. Karena ruhnya itu tidak dibina, karena ruhnya dikuasai oleh hawa nafsu tadi. Nah, jadi itulah persoalannya, Pak. Jadi setelah tubuh ini ada, nah, yang ini di jantung namanya jiwa, yang di sini namanya ruh. Makanya surah At-Tagabun ayat 2, wallazi khalaqakum wa minkum kafiru wa minkum mu'minun innahu ya'lamu bima ta'malun. Dialah yang menjadi batang tubuhmu yang satu, di dalamnya ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Dalam satu tubuh ini ada yang kafir, ada yang beriman, Pak. Jangan kita katakan agama itu kafir, itu kafir. Tidak. Agama tidak bercerita itu, Pak. Agama cerita kafir diri kita, iman diri kita, tidak kafir diri orang lain. Makanya Bapak akan bertemu ayat wasyukurli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, jangan kamu kafir. Berarti kan omongan itu kan kayak gitu tuh, Pak. Bersyukur itu artinya manfaatkanlah pemberianku ini untuk kepentinganmu menuju aku. Itu bersyukur. Kalau kamu memanfaatkan yang aku berikan kepadamu itu untuk kepada selain aku, itu kafir. Gampang kafir tuh, Pak. Jangan kita memanfaatkan anugerah Allah ini untuk kebenaran. Kafir gitu. Dalam bahasa Arabnya ingkar. Dalam bahasa Indonesianya tidak perlakuan yang tidak sesuai dengan prosedur lah gitu. Lagi sholat baik itu bisa dikatakan kafir, Pak. Surat Al-Anfal ayat 35. Wa makana sholatahum indal bait mutaka wa tasdiyah fazuku azaba bima kuntum takfurun. Itu Al-Anfal 35. Tidaklah sholat mereka di rumah itu. Nah, kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan saja. Rasakan oleh kamu azab karena kamu kafir. Jadi kafir ini tidak menceritakan agama lain, Pak. Kafir itu menceritakan sesuatu yang buruk yang memang ada dalam diri setiap orang. Gitu. Jadi setiap orang ada potensi kafir. Ada potensi kafir dia punya, potensi dia iman dia punya. Nah, lalu potensi kafir dari mana? Kafir dari manusia. Kan dikatakan tuh, pada batang tubuh yang satu, pada diri itu terdapat yang kafir, terdapat yang beriman. Tentu kita tanyakan, siapa yang kafir? Mahwal kafirun, siapa orang kafir? Allah jawab, innal insana
li rabbihi lakanut. Yang kafir itu namanya manusia. Kan jelas, Pak. Setiap manusia itu kafir. Tapi kalau kita udah ngaji duduk saya ini, masuk tiap manusia kafir. Karena dia tidak tahu manusia yang mana. Rupanya manusia itu yang tercipta dari air mani. Wujud awalnya spermatozoa. Masuk dalam ovum, berkembang. Maka jadi tubuh, jasad, badan. Dia an-nafsu, dia jiwa. Itulah yang bersifat yang kafir. Karena ada 17 sifat buruk tadi. Tujuan Allah memasukkan ruh supaya ruh membina dia ini. Supaya 17 sifat yang buruk tadi bisa dijadikan bagus. Karena tanpa itu juga ruh tidak bisa berbuat apa-apa di dunia, Pak. Coba tanpa hawa nafsu. Maafnya, Pak. Bagaimana mungkin kita cenderung dengan perempuan? Bagaimana mungkin kita bisa melakukan keturunan? Nengok tapi tidak ada ini kan. Iya, tidak ada serelo. Ini ada serelo. Sama juga kalau tidak ada nafsu kita, bagaimana kita bisa makan? Jadi bermanfaat. Yang 17 tadi memang dia jelek, memang dia musuh, tapi dia potensi bagi diri kita. Supaya dia jadi potensi baik, maka kita bina. Ruh tadi membina. Bisa ruh membina? Bisa kalau ruh dibina oleh Allah dan Rasul. Di mana? Di dalam sholat. Maka sholat itu tidak dan tidak harus dibuat. Kalau tidak itu hancur gitu. Kita akan dikuasai oleh hawa dan nafsu. Sampai mati gitu. Tidak akan kembali kepada Tuhan. Itu penjelasannya, Pak. Mudah-mudahan nanti dari sini Bapak bisa melihat video, mengulang-ulangnya lagi. Jadi dikit tarik aku tadi kan. Ya, Pak. Jadi kalau sebelah kiri tadi jantung, ini kalau boleh Jantung di sini. kusimpulkan inilah ini tadi kan, katakanlah jiwa tadi kan. Ya, Pak. Kalau sebelah kanan Hati. ini hati, inilah roh. Roh ya. Nah, lalu kan ada orang zikir itu kan, kadang-kadang zikir tuh ada yang nyuruh tekankan ke jantung, ke kiri berarti kan, ada yang ke hati. Nah ini maksudnya ngapu itu, maksud disuruhnya gitu. Karena mereka mungkin, Pak, bukan tidak tahu, mungkin mereka lupa. Ya, bagaimana mungkin kita harus menekankan ke jantung atau ke hati, Pak? Yang menyebut itu sendiri, yang di dalam hati itu sendiri. Untuk apa ditekankan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk apa kita tekankan ke jantung atau ke hati? Kan yang menyebut itu ke diri kita sendiri. Itu yang tidak diketahui. Apalagi kamu berzikirlah, berzikir yang banyak. Oke, Pak, kami siap berzikir. Cak mana caranya? Caranya iko. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kan gitu, Pak. Padahal yang diajarkan beliau itu bukan zikir tuh, Pak. Itu menyebut. Subhanallah itu menyebut. Alhamdulillah menyebut. Allahu akbar menyebut. La ilaha illallah menyebut. Zikir itu mengingat, bukan menyebut. Ini aja sudah mulai meleset nih. Zikir itu artinya mengingat, bukan menyebut. Yang kita katakan zikir selama ini menyebut. Makanya dihentakkan peluk ke dalam hati tanpa kita sadari. Yang bersuara, yang berkata la ilaha illallah itu diri kita sendiri. Yang dalam hati itu yang ngomong. Lalu itu apa kita tanamkan ke situ? Kan dia sendiri yang ngomong la ilaha illallah. Nah, cak saya ini, Pak, kan saya berbicara nih, Pak. Yang berbicara itu adalah ruh. Dia menggunakan lisan untuk menyampaikan ini dengan Bapak. Untuk apa lagi saya jelaskan kayak dia? Dia kan dia yang ngomong. Gitu, bahasa seperti itu. Bisa Bapak tangkap. Itulah makanya tadi bagi dua tadi kan. Jadi itu tadi ada yang ke jantung katanya. Itu cerita orang-orang yang lupa, Pak. Bukan tidak tahu, mungkin jadi lupa bahwa yang bersuara, yang berkata la ilaha illallah itu adalah justru dia yang dalam hati itu. Entah apalagi dibenarkan kayak dia kan yang mengatakan itu dia. Nah, cuman ada satu tambahan, Pak, jangan sampai nanti lupa. Kalau la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, ditutup dengan Muhammad dan Rasulullah. Itu yang benar, Pak. Karena la ilaha illallah itu dia tidak ada tanpa Muhammad, tidak nyata. La ilaha illallah itu artinya adalah la ilaha itu kalau dalam ilmu tasawuf artinya zat, sifat, nama, perbuatan. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali itu adalah Allah. Jadi setiap zat, setiap sifat, setiap nama, setiap perbuatan itu adalah Allah dalam ilmu tauhid.
Makanya berdasarkan ini, Cak saya ini ngomong, Pak ya, saya tidak berani mengatakan ini suara saya, kata saya, perbuatan saya. Tetapi saya menyuarakan, mengatakan, menyampaikan apa yang Allah sampaikan. Nah, seandainya saya di sini akan besar karena penyampaian ini, tidak berani saya mengklaim, saya tahu barang ini bukan punya saya gitu. Makanya kesombongan tuh di hati kita tidak ada. Apa yang kita sombongan? Tahu persis gitu itu. Yang sumber tadi dari Muhammad tadi kan? Dari Muhammad. Nah, jadi ruh itu berasal daripada Muhammad, ya kan? 4 pasal dijadikan daripada Muhammad. 1, bumi yang diberkati. 2, aras di bumi atau Baitullah. 3, surga neraka. 4, mukmin. Nah, mukmin itu ruh. Asalnya Muhammad. Makanya Muhammad berkata, Ana abaul arwah. Aku bapak roh. Adam abaul basyar. Adam bapak tubuh. Karena Adam terbuat dari tanah. Nah, yang dimaksud oleh Rasulullah itu tubuhnya. Kalau yang di dalam isi Adam itu sendiri, ruhnya, itu anak Muhammad. Makanya dalam Al-Quran, wa walidi wa mawalad. Demi ayah, demi anak. Ada di hadis, ada di Quran. Siapa ayah? Ayah itu Muhammad. Siapa anak? Anak itu adalah ruh. Nah, tapi sewaktu dia melahirkan kita, namanya bukan Muhammad, Pak. Namanya waktu itu Alif Lam Mim. Jadi kan Amim. Alif Lam Mim. Nah, itu. Kalau sudah Alhamdulillah, itu dia sudah menciptakan langit dan bumi, menciptakan dunia, Pak. Nah, itu kisah-kisahnya. Jadi setiap nama itu ada kisah-kisahnya. Nah, kita kadang-kadang bercerita tentang Amim, bercerita tentang Alif Lam Mim, Alhamdulillah, Alhamdulillah Alamin, Ahmad. Tapi pemikiran kita masih mengarah kepada Muhammad yang ingun kambing, anak itu tidak masuk. Nah, beliau itu adalah hamba Allah, wujud serta Allah yang hidup di sepanjang zaman. Tidak pernah mati itu, Pak. Kalau mati dia mati gitu, Pak. Tapi kalau fisik tubuh berganti-ganti biasa. Makanya dari Nabi Adam sampai Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail sampai ke Isa, dia selalu ada, Pak. Dalam sejarah itu ada dia, tapi namanya berganti-ganti. Nah, dalam surat Yasin itu kan dikatakan, datanglah seorang laki-laki yang berlari-lari dari ujung kota. Hei kaumku, ikutilah petugas-petugas itu. Sesungguhnya mereka itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sekalipun ada orang itu, Pak. Nah, orang itulah yang mengatakan yang Muhammad itu. Ada terus dia, dari Adam ada terus dia. Jadi kalau setelah dia meninggal, tubuhnya di Madinah, kita katakan dia habis, hancur kita, Pak. Itu jasad gitu kan? Iya, jasadnya memang. Bahkan kita bisa jadi kita pernah bertemu dengan dia, Pak. Kita tidak tahu, Pak. Ada orang tidak kita kenal, mungkin wajahnya compang-camping gitu. Pak, tolong Pak, kami kok lapar, Pak. Minta duit itu. Nah, bisa jadi itu petugas-petugas dia. Kita kasih, atau kita hardik. Nah, makanya hati-hati kan kita takut kita nanti dia yang datang kita hardik. Jadi begitu kira-kira Bapak uraian kita hari ini. Insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan nanti video ini saya buat, saya kirim Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, jadi karena waktu juga kan? Iya. Bapak pamit. Oke. Mohon pamit dan maaf kebetulan gangguan nih. Iya, oke. Sama nih. Ya deh, terima kasih banyak. Wah, terima kasih, Pak. Pakai mobil, Pak? Iya. Wah, selesai tugas. Ya, mari Pak, yo.